Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semuanya ya. Di sini kita kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, kemarin ini kan kita udah UAS, terus udah liburan. Gimana nih liburannya? Seru gak? Seru. Menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, karena udah liburan, jadi kembali ke sekolah harus lebih bersemangat ya. Ya, kita sebelum mulai lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Mas Iqbal. Ayo. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, doa mulai. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, kita Ibu absen dulu. Mbak Lolita, Ibu. Mas Rizky Iqbal. Ibu, Alhamdulillah, itu semua ya, dan yang lainnya. Oke, sekarang kita ke materi yang baru, yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Di sini semuanya pasti tahu ya siapa Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau ini merupakan Nabi dan juga Rasul yang sudah Allah utus untuk menjadi teladan manusia di muka bumi ini sebagai rahmatan alam juga. Yang sebelum itu, kenapa sih kita harus belajar sejarah? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Jadi belajar sejarah itu penting ya sebagai refleksi, sebagai kita tuh bisa berkaca dari sejarah supaya kita bisa mengambil hikmah dari semua itu untuk pelajaran kita di kehidupan yang sekarang ini. Nah, begitulah pentingnya sejarah untuk kita belajar, apalagi sejarah tentang Nabi kita, Nabi Muhammad. Oke. Kita belajar tentang Nabi Muhammad. Ada yang tahu Nabi Muhammad itu lahirnya kapan? 12 Provinsi awal tahun gajah. Nah, benar, Nabi itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Kenapa tahun Gajah? Karena pada saat itu Mekah atau Ka'bah itu diserang oleh Raja Abraha, dan raja tersebut itu menunggangi gajah. Nah, mengapa disebut tahun gajah? Karena seperti itu. Jadi di zaman dahulu itu penamaan tahun biasanya dicocokkan dengan kejadian-kejadian pada saat itu. Pada saat itu kejadiannya adalah Ka'bah diserang oleh tentara yang bertumbuh gajah, berarti disebut tahun gajah gitu. Jadi zaman dahulu itu seperti itu ya. Kemudian Nabi Muhammad itu ketika lahir beliau sudah tidak memiliki ayah karena ayahnya sudah meninggal ketika beliau berumur 2 bulan di kandungan. Nah, kemudian beliau itu bersama ibunya. Semasa kecil itu Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah gitu, karena memang tradisi di Mekah itu seperti itu gitu. Kemudian di umur 6 tahun Nabi Muhammad itu ditinggal oleh ibunya. Ibunya itu wafat pada saat beliau umur 6 tahun. Kemudian ada yang tahu kemudian beliau diasuh oleh siapa? Tidak, oleh, ya benar, kakeknya. Ya, jadi beliau itu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ya, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Beliau itu diasuh oleh kakeknya sampai beliau umur 8 tahun. Dan di umur 8 tahun itu kakeknya meninggal dan diasuh oleh siapa? Pamannya bernama Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Kemudian di masa remaja itu Nabi Muhammad mengikuti pamannya untuk berdagang, karena pamannya juga adalah seorang pedagang ya, seorang pedagang. Jadi beliau juga mengikuti pamannya untuk berdagang. Beliau ini sangat ahli juga dalam berdagang. Kemudian pada saat sudah dewasa beliau itu bekerja di tempat Khadijah, karena Khadijah itu pada akhirnya menjadi siapanya Rasulullah? Khadijah? Ya, istrinya ya, istrinya Rasulullah. Istrinya Rasulullah itu bernama Khadijah, ini yang pertama. Nabi Muhammad menikahi Khadijah ketika beliau itu berumur 25 tahun. Beliau memiliki 6 anak
yang 4 perempuan dan yang 2 itu laki-laki. Nah, pada ketika beliau umur 40 tahun, Nabi itu berdiam diri di Gua Hiro, juga memikirkan tentang masyarakat Mekah yang masih jahiliyah pada saat itu. Kemudian di situ beliau itu mendapatkan wahyu. Siapa yang menerima wahyu ketika itu? Malaikat siapa? Jibril, benar. Jadi malaikat Jibril itu datang membawa wahyu pertama surat apa ya? Surat Al-Alaq ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sana Nabi itu diperintahkan untuk membaca. Nah, tapi Nabi Muhammad karena baru pertama kali mendapatkan hal yang seperti itu, beliau itu ketakutan, akhirnya pulang dan akhirnya sudah tenang karena ada istrinya seperti itu. Nah, selanjutnya Nabi itu menerima perintah untuk berdakwah kepada masyarakatnya. Pada awalnya itu Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kemudiannya nanti berdakwahnya secara terang-terangan. Jadi dakwah Nabi itu terbagi menjadi 2, yaitu pada periode Mekah dan juga periode Madinah. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian video ya di grup kelas. Nanti kalian menonton, kemudian di situ ada video pendek mengenai dakwah Nabi di Mekah dan juga Madinah. Nah, setelah itu Ibu punya permainan buat kalian. Sekarang kalian buka HP terlebih dahulu dan ditonton videonya ya sebentar. Oke, dikirimkan. Oke, sudah ditonton semua ya videonya. Oke, jadi di video tersebut kan tadi sudah ada ya cerita tentang bagaimana Nabi dakwah di Madinah dan juga di Mekah. Di sini Ibu punya kertas dan di dalamnya tuh ada kertas warna warni. Nah, di sini itu Ibu ada kertas tempelan warna-warni ini berisi clue-clue tentang bagaimana sih dakwah Nabi di Mekah dan juga di Madinah. Jadi kayak ada 10 tahun, 13 tahun. Nah, itu di situ nanti kalian Ibu bagikan periodenya. Mbak Lolita dapat periode Madinah dan Mas Rizky Iqbal mendapatkan periode Mekah. Nah, di sini nanti kalian maju ke depan. Kalian pilih bagian kalian mana sih yang Mekah, mana yang Madinah. Kemudian kalian ambil kertasnya dan kalian tempel pada kertas yang barusan Ibu bagikan. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, sekarang dimulai ya. Ayo maju ke depan, pilih kertas mana yang cocok sama kalian. Oke, baik, silakan kembali ke tempat. Nah, sekarang kalian dibaca dulu, kemudian didiskusikan, dipikirkan. Nanti kalian mempresentasikan ke depan dari hasil yang sudah kalian tempel-tempel itu. Ibu beri waktu 3 menit ya untuk dipikirkan terlebih dahulu. Oke, baik, semuanya sudah mendiskusikan ya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil dari karya kalian. Ayo dimulai dari Mas Iqbal. Yuk maju ke depan. Jadi Nabi Muhammad 13 tahun berdakwah di Madinah selama kurang lebih 13 tahun. Jadi Nabi berdakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Terus pertama kali yang ditanamkan pada masyarakat Mekah adalah tentang akidah. Lanjut, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Aqom bin Abil Aqom. Yang terakhir, Nabi berdakwah secara terang-terangan dengan berdakwah kepada kerabat dekat. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Tepuk tangan dulu buat Mas Iqbal. Nah, ya, selanjutnya Mbak Lolita, maju ke depan. Di prodi Madinah itu Nabi berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Berikut adalah latar Nabi berdakwah di Madinah pada mulanya Nabi. Yang pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, membangun ekonomi rakyat. Yang ketiga, membangun masjid sebagai pusat dakwah. Dan yang keempat, perjanjian dengan kaum Yahudi. Oke, terima kasih Mbak Lolita. Tepuk tangan dulu Mbak Lolita. Ya, bagus sekali ya penjelasan kalian semuanya. Nah, tadi ada periode Mekah dan juga Madinah. Nabi itu di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Dan berbagai cobaan juga sudah Nabi lalui di sana. Nah, dari sini kita bisa mengambil banyak sekali hikmah dan juga teladan. Maka dari itu Ibu berharap kalian terus bersemangat dalam belajar tentang sejarah ini, karena sejarah itu sangat bermanfaat untuk dipelajari ya, apalagi
sejarah tentang Nabi Muhammad gitu, yang kita bisa ambil hikmahnya, kita petik dan dari teladan-teladan beliau untuk kehidupan kita yang sekarang ini. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mas Iqbal. Berdoa mulai. Alhamdulillah, sekian dari Ibu. Selamat menjalani aktivitas selanjutnya, semangat untuk belajar dan terus memperbaiki